Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya minggu ini lagi ada tren bolos. Kecuali malu lagi, boleh bukan bolos ya, tukar hari. Hari ini kita diskusi aja kali ya, karena saya belum menyiapkan materi secara spesifik. Jadi kemarin ada yang bertanya, men-share lebih tepatnya men-share kepada saya mengenai kontroversi topik mengenai cara penafsiran Al-Quran. Nah, kita diskusi itu aja. Jadi di dalam video tersebut ada kritikan cukup tajam mengenai bahwa kebanyakan dari penafsiran Al-Quran itu masih kuno, terlalu mengikuti ulama-ulama terdahulu, sementara kita sekarang katanya sudah berada di dalam zaman dengan teknologi canggih. Harusnya yang menafsirkan Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para ilmuwan modern. Dia bilang gitu, dia mengkritik itu ya. Karena katanya Al-Quran lebih bisa dimaknai secara hidup dan berasa mukjizatnya kalau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para ilmuwan. Jika ada ayat yang berbicara mengenai astronomi, maka harusnya yang menafsirkan Al-Quran adalah para astronom. Jika ada ayat yang berbicara tentang biologi, ya seharusnya yang menafsirkan Al-Quran adalah para biolog. Kira-kira seperti itu kritikannya. Di satu sisi memang kritikan ini cukup mengena, tapi di sisi lain juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menafsiri Al-Quran hanya dengan akalnya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Atau dengan hadis lain yang senada, kita dilarang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Begini lagi, karena begitu banyak ya sekarang ini orang-orang yang tanpa ilmu menafsirkan Al-Quran, sehingga hasilnya menjadi kacau, menjadi
semrawut, nggak jelas. Seperti fenomena yang terjadi belum lama ini, seorang yang bernama siapa namanya? Saya lupa namanya. Ada orang yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Siapa namanya? Pernah dengar nggak? Dia bilang Al-Qari'ah itu maknanya bukan hari kiamat. Karena Al-Qari'ah itu asal katanya adalah qara'a, membaca. Sehingga Al-Qari'ah itu artinya adalah pembaca Al-Quran perempuan. Kan qari, ada qari'ah gitu. Qari itu kan orang baca Al-Quran tuh yang suaranya enak gitu kan, itu namanya qari kan. Kalau ada musabaqah tilawatil Quran, nah, itu ada qari dan qari'ah. Jadi dia bilang qari pembaca Al-Quran laki-laki, qari'ah pembaca Al-Quran perempuan. Jadi kalau Al-Qari'ah terjemahnya itu adalah ya pembaca Al-Quran perempuan. Al-Qari'ah pembaca Al-Quran perempuan. Mal Qari'ah, apa itu pembaca Al-Quran perempuan? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu siapa pembaca Al-Quran perempuan? Mana jadi gitu? Bukan cocokologi, dia nggak paham. Dia nggak paham karena Al-Qari'ah itu pakai ain. Sementara Al-Qari'ah, qari dan qari'ah itu pakai hamzah. Qara'a betul membaca. Dan qari'ah itu betul pembaca perempuan tapi pakai hamzah. Jadi beda kalimat sebetulnya itu, dia nggak paham, tidak bisa membedakan mana yang qari'ah pakai hamzah, mana yang qari'ah pakai ain. Kalau qari'ah Al-Qari'ah itu pakai ain, maka maknanya adalah seperti malam para ulama, hari kiamat namanya. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Seterusnya. Jadi dalam membaca Al-Quran antara hamzah dan ain itu harus jelas. Jelas, harus jelas. Karena beda ini. Ya, an'amta itu harus jelas, harus bedakan antara ain dan hamzah, antara ha dengan ha, gitu. Antara sin dengan shad. Ya, kaf dengan qaf dan seterusnya. Karena beda huruf saja, maka maknanya bisa jauh berbeda. Kalau Al-Qari'ah itu dibaca menggunakan hamzah, Al-Qari'ah memang betul maknanya itu. Tapi Al-Qari'ah itu pakai ain, Al-Qari'ah, maka maknanya adalah hari kiamat. Ada itu viral di YouTube dan di banyak yang ngebahas. Siapa namanya tuh? Itu dia orangnya. Dan dia pede banget ngebahasnya seolah-olah benar, dan pengikutnya banyak, followernya. Jadi kalau orang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ya jadinya seperti itu gitu. Jadi pengikutnya banyak yang membela dia gitu. Udah jelas-jelas dia salah dan ngawur gitu kan, tetap aja. Nah, itu sebabnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka siap-siaplah pesan tempat duduknya di neraka. Karena hasilnya akan sesat dan menyesatkan. Sementara para ulama menafsirkan Al-Quran itu tentu dengan ilmu. Karena mereka menafsirkannya dengan ilmu dan kehati-hatian. Jangan sampai salah. Itu sebabnya untuk memahami Al-Quran, lagi-lagi para ulama memberikan kita
beberapa prasyarat. Ya, jadi yang pertama jelas orang itu harus paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, ya jadinya kayak tadi itu, gitu, ngawur. Setelah paham bahasa Arab, dia juga harus paham ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya itu ada namanya asbabun nuzul, konteks atau asal usul turunnya ayat tersebut. Kalau kita paham konteksnya atau asal usul turunnya ayat tersebut, maka kita akan lebih kena maknanya dibanding kita tidak tahu konteksnya. Kemudian juga kita harus paham kayak usul fikihnya. Di dalamnya ada mana ayat yang umum, mana ayat yang ditujukan khusus untuk seseorang. Ada kadang kalimat yang umum tapi maknanya khusus, ada kalimat khusus maknanya umum, dan seterusnya. Kita juga harus paham namanya nasikh dan mansukh, mana ayat yang sudah dihapus, mana atau enggak dipakai lagi, mana ayat yang dihapus. Ada kritikan juga dari para orientalis khususnya mengenai tata cara penyusunan ayatnya. Ini banyak dikritik dan banyak juga dari kita yang nggak paham. Contohnya di dalam surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah itu kita lihat itu banyak yang para orientalis khususnya yang mengkritik Al-Ghasyiyah ya. Nah, ini Al-Ghasyiyah. Jadi khususnya adalah antara ayat sebelum 17 dan 17 ke depan. Dia dikritik. Para orientalis Al-Quran ini gak jelas katanya gitu. Gak jelasnya kenapa? Ini kok habis tadinya itu ngomongin mengenai neraka, mengenai surga, mengenai akhirat. Coba kita lihat ya, Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah kamu sudah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, Al-Ghasyiyah, lagi-lagi hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla narul hamiyah, mereka masuk api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Dan ayat 8-nya bercerita tentang surga. Wujuhu yauma idzin na'imah, pada hari itu juga banyak wajah yang berseri-seri. Lisa'yiha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, yang di dalamnya tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, ada juga dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariqu masufa, dan bantal-bantal sandaran yang disusun, yang tersusun rapi. Wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani yang terhampar. Jelas di situ menjelaskan mengenai bagaimana kondisi orang yang neraka, masuk neraka, kondisi orang yang masuk surga. Tiba-tiba di ayat 17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat,
Apakah kamu tidak memperhatikan unta? Itu untuk orang yang hidup. Ya kan? Kaifa khuliqat, sebagaimana dia diciptakan. Ini Al-Quran gimana sih? Gak jelas banget gitu. Kan tadinya mau ngomong masalah neraka, masalah surga gitu. Kok tiba-tiba ngomongin onta gitu. Itu dikritik dia. Gak nyambung gitu, kata para orientalis, gak nyambung. Memang kalau memahami Al-Quran tidak dengan ilmu, begini jadinya, jadi gak nyambung. Nah, akhirnya karena kritikan tersebut, para ulama lagi-lagi mereka menulis sebuah buku atau sebuah kitab ya, yang khusus membahas ketersambungan satu ayat dengan ayat yang lain Al-Quran, satu surat dengan surat berikutnya, itu dikupas tuntas di dalam sebuah buku, apa judulnya saya lupa, Fi Bayanil Quran atau apa. Nah, itu dia pembahasannya. Dan dia mengatakan, kenapa kok setelah menceritakan hari kiamat ya, neraka dan surga, tiba-tiba menceritakan onta? Apa hubungannya hari kiamat dengan onta? Karena zaman dulu orang-orang kafir ya, sampai sekarang juga gitu loh, kalau kita bercerita tentang hari kiamat, mereka tuh nggak percaya. Kiamat masa mana ada kiamat kan gitu. Makanya sampai sekarang juga begitu, banyak orang-orang agnostik ya, atau ateis, nggak percaya dengan kiamat. Orang kalau udah mati ya mati, dikubur, malah bisa dibangkitkan kembali, hidup lagi, ada surga dan neraka, itu bullshit semua gitu. Cuma dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita bohong. Mereka nggak percaya dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat. Nah, di sini Al-Quran mengajak mereka untuk berpikir, seolah-olah dia mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan hari kiamat, coba kalian pikirin tuh onta. Tuh, gitu. Ketersambungannya tuh gitu. Kalau kalian nggak percaya dengan hari kiamat, bahwa itu dibangkitkan, coba lu perhatiin onta deh. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, sebagaimana dia diciptakan. Ayat ini mengajak orang-orang yang nggak percaya khususnya dengan hari kiamat mikir. Iya ya onta. Kalau dipikir nih secara objektif, onta itu binatang yang luar biasa loh. Allah menciptakan onta itu binatang yang luar biasa. Onta itu sanggup hidup tanpa minum berbulan-bulan di gurun pasir. Salah satunya itu. Beda sama kita nggak minum 3 hari udah habis kan gitu. 3 hari, 2 hari udah habis. Onta sanggup tidak minum, bayangin berbulan-bulan di padang pasir itu. Canggih onta tuh didesain seperti itu. Jadi artinya gini, Allah mengajak berpikir, coba lu bikin onta deh, nggak usah jauh-jauh tuh, lihat onta tuh ada di sekitar kamu, kalian orang kafir, khususnya waktu itu ya. Bikin onta, gimana kok dia bisa tahan nggak minum di padang pasir yang begitu panas berbulan-bulan? Kan itu aneh. Manusia aja nggak kuat kayak gitu, kok onta bisa kuat? Artinya ada yang mendesain, ada yang menciptakan, memang didesain seperti itu onta gitu. Coba lihat onta kena badai pasir, matanya tetap melek, tetap jalan. Kita kena badai pasir udah kelilipan gitu. Kenapa? Karena onta ada selaput kayak kacamata itu di matanya itu. Jadi kalau ada badai pasir, itu selaputnya keluar, dia nutupin. Dan matanya tidak menyebabkan matanya kena debu sehingga. Tuh. Jadi macam-macam kalau diteliti itu para ilmuwan bagaimana luar biasa satu binatang itu yang namanya onta itu luar biasa tuh. Sampai-sampai ada yang meneliti itu air kencingnya obat, belum air susunya dan sebagainya. Jadi kalau seolah-olah Al-Quran mengatakan kalau kalian nggak percaya dengan kiamat tuh lihat aja onta. Itu. Satu lihat onta. Yang kedua disuruh lihat apa? Wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat tuh langit. Gimana langit itu tinggi ya kan? Tapi kok menggantung? Ada tiangnya nggak ada kan? Kok bisa nggak jatuh? Ada bulan? Oh, kira-kira gitu. Ada bintang kok bisa nggak jatuh? Padahal kalau kita ngelempar apel ke atasnya jatuh lagi. Kita ngelempar apa kan gitu loh. Kenapa bulan nggak jatuh gitu loh?
Kok lain nggak jatuh? Coba lu pikirin kira-kira gitu. Kalau lu nggak percaya kiamat, tuh pikirin tuh kenapa itu nggak jatuh? Siapa yang menahan ada di situ sehingga nggak jatuh? Siapa yang membuat bulan itu dari mulai tipis, agak tebel sampai bulat full, balik lagi ke tipis lagi? Siapa yang mendesain sehingga kita tahu oh ini tanggal 1, oh ini tanggal 15, begitu bulan purnama full, kita tahu itu tanggal 15. Siapa yang mendesain semua itu? Kalau kamu nggak percaya dengan kiamat, tuh pikirin siapa yang bikin kayak itu sehingga kamu hidupnya enak, mudah, tahu tanggal berapa. Kemudian diajak lagi berpikir wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan perhatiin tuh gunung-gunung, bagaimana dia ditegakkan. Ya, kenapa gunung itu muncul ke atas? Fungsinya apa? Gitu. Para ilmuwan balik lagi menceritakan gunung itu seperti pasak yang menstabilkan rotasi bumi. Kalau nggak ada gunung, maka bumi ini goyang terus, nggak ada pasak, nggak ada pasaknya. Jadi ibaratnya apa? Kita menggantung foto misalnya di tembok, kalau nggak dipaku lepas lagi goyang, nggak stabil. Begitu dipaku dipasak, nah dia akan diam stabil. Bumi itu begitu, kalau ada gunung nah dia stabil. Kalau ada gunung maka tanahnya jadi subur, walaupun kalau ada gunung bisa meletus juga gitu dan membahayakan manusia, ada plus minusnya. Jadi kita disuruh berpikir tuh, pikirin coba gunung. Ayat selanjutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Tuh pikirin juga bagaimana bumi ini dihamparkan. Ya kan? Kalau orang tanpa ilmu melihat bumi, ya bumi itu tidak ada datar. Makanya sampai sekarang perdebatan tuh masih ada tuh. Kau bumi datar. Sampai sekarang tuh belum selesai perdebatan tuh, bumi itu datar apa bulat, gitu kan? Masih ramai, dua kubu itu masih ramai. Kok bulat tahu dari mana? Coba lu jalan terus, nggak ada tuh bulatannya mana gitu. Rata tuh di mana-mana. Dari mana kok bisa tahu bulat? Ya kan? Padahal Al-Quran mengatakan bagaimana bumi dihamparkan, tuh hebatnya tuh Al-Quran. Mengajak kita untuk berpikir. Kalau artinya Al-Quran seolah mencemooh mereka yang tidak percaya dengan hari akhirat, dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan, dengan surga dan neraka, yang mencemooh. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan semua hal tadi, bumi, langit, ontak, kemudian dan macam-macam lah di dalamnya, semua itu yang didesain dengan begitu harmonis, ya kan? Semuanya saling bekerja sama antara satu dengan lainnya dan memberikan manfaat yang sangat besar khususnya terhadap manusia. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali mereka yang sudah mati. Orang bikin kayak gitu dia bisa gitu. Gampang misalnya. Apalagi ini bikin yang hanya sekedar menghidupkan. Membuat sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada itu jauh lebih sulit dibandingkan merekonstruksi sesuatu yang tadinya sudah ada. Menghidupkan orang mati itu kan merekonstruksi yang tadinya sudah ada. Sementara kita Allah membuat langit, membuat bumi yang terhampar, langit yang menggantung, ontak yang bisa punya seperti itu, gunung-gunung dan sebagainya itu bisa yang dulunya nggak ada menjadi ada tanpa ada contoh sebelumnya. Apalagi hanya sekedar membangkitkan orang mati yang sebelumnya ada, mati diadakan lagi, dihidupkan kembali gitu. Itu jauh lebih mudah. Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu dengan ayat-ayat ini, menyindir mereka yang nggak percaya dengan hari kiamat. Jadi memang Al-Quran ini kalau tidak dipahami dengan ilmu, ya maka pemikirannya seperti orang-orang siapa tadi? Nah itu tadi
yang mengatakan Al-Qari'ah dan Al-Qari'ah beda. Sebenarnya beda tapi disamakan sama dia. Kemudian juga para orientalis yang mengatakan Al-Quran itu nggak jelas susunannya, melompat-lompat, bukan nggak jelas, dia aja nggak paham konteksnya. Karena kita mereka tuh cerita. Ya itu makanya. Karena dia anggap seperti itu. Itu dia. Jadi kayak gitu. bacanya datar aja. Iya, jadi kayak cerita gitu. Ini selesai gitu. Kita kan lompat-lompat. Ya. Saling menerangkan kan. Bahkan para ilmuwan mengatakan, para ulama mengatakan, ilmuwan ulama, Al-Quran itu adalah kitab sains, bukan science. Kalau science SCIENCE, science. Kan? Tapi Al-Quran itu merupakan kitab sains. Sains itu SIGNS. Nah, itu sains. Sains. Kitab mengenai pertanda atau al-ayah, makanya disebut dengan ayah. Ayat Al-Quran itu ayat 1, ayat 2 kayak tadi ini. Itu ayat itu maknanya adalah tanda. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab tanda-tanda tentang segala sesuatu hal. Bukan kitab sains yang menerangkan, isinya menerangkan ilmu pengetahuan, beda. Al-Quran memang di dalamnya ada tadi tanda-tanda atau petanda mengenai bagaimana manusia itu tercipta, embriologi, tapi ya hanya sekitar menyinggung sedikit aja gitu, tidak menjelaskan secara detail. Karena Al-Quran harus berlaku sampai dengan hari kiamat. Kalau Al-Quran terlalu detail, maka nanti tidak akan relevan lagi. Itu sebabnya Al-Quran dibuat segenerik mungkin supaya berlaku sampai dengan hari kiamat nanti. Hah? Induknya, ibaratnya di Indonesia ini Al-Quran itu kayak undang-undang dasar. Jadi hanya hal-hal yang umum gitu, yang dijelaskan di situ sehingga berlaku universal. Karena dia bukan kitab sains, sehingga ya nggak bisa kita membantah atau mengiyakan sains modern dengan menggunakan Al-Quran. Jadi banyak orang yang dulu begitu bangga melihat bahwa kata Al-Quran langit itu ada 7. Tuh bener tuh di biologi ada 7 lapis udara kan. Lapis yang mana ada atmosfer, troposfer, ionosfer dan sebagainya, ada 7 lapis kan gitu. Cuman kan kalau bagi orang yang mengerti diketawain hal seperti itu gitu. Itu namanya cocok logi. Jadi nggak bisa Al-Quran itu dikonfirm atau ilmu pengetahuan itu dikonfirm menggunakan Al-Quran. Karena apa? Kalau ilmu pengetahuannya yang salah, maka Al-Qurannya jadi dianggap salah. Jangan sampai seperti itu. Boleh-boleh saja kita mencocok logikan itu, tapi jangan kita meyakini 100% bahwa yang dimaksud oleh Al-Quran adalah itu. Karena tidak ada yang tahu yang dimaksud oleh Al-Quran dengan 7 lapis langit itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tahu. Apakah 7 lapis itu adalah merupakan 7 lapisan udara di dalam bumi? Itu kan masih di bumi. Kalau ionosfer, troposfer, atmosfer dan sebagainya itu kan masih bumi, belum sampai langit. Sementara langit kan ada triliunan bintang. Di matahari itu kemanain itu? Kalau misalnya 7 lapisan sampai situ berarti Nabi Ibrahim ada dong di lapisan ionosfer yang paling atas kan? Enggak. Ya, di dalam hadis kan gitu. Waktu Rasulullah Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-6. Berarti kalau gitu di lapisan ionosfer itu ada dong Nabi Ibrahim di situ. Ada dong yang namanya Baitul Ma'mur. Kan enggak ada. Terlalu dekat kalau nama ionosfer gitu, belum nyampe ke matahari, belum nyampe ke bintang-bintang. Jadi boleh-boleh saja gitu kan menggatuk-gatukkan atau mencocok logikan Al-Quran dengan sains boleh, nggak masalah. Tapi jangan 100% itu dipercaya, karena sains itu berubah sesuai dengan zaman. Kalau sainsnya berubah karena ada penemuan baru,
sementara kita udah terlanjur itu mencocokkan dengan Al-Quran, nanti orang-orang akan ngetawain kita, Al-Quran lu salah. Itu bukan Al-Quran yang salah, sainsnya yang berubah. Dan maksud ayat itu bukan untuk itu sebetulnya gitu. Kita harus yakin 100% bahwa Al-Quran itu pasti benar, karena itu bagian dari keimanan. Kita tidak boleh yakin 100% sains itu pasti benar, tidak, karena sains itu berubah. Dulu kita menganggap yang namanya benda paling kecil itu adalah atom. Ternyata pengetahuan modern tidak. Atom itu terbagi lagi, ada proton, ada neutron, ada elektron. Bahkan proton sendiri dibagi lagi, dan namanya kuak. Kuak atas, kuak bawah. Kuak itu ternyata ada lagi yang lebih kecil. Gimana coba? Yang namanya string. Dan seterusnya begitu. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang sehingga kita tidak bisa terlalu menggantungkan ya bahwa wah Al-Quran ini adalah ayat dari Allah pasti benar. Betul, pasti benar, tapi belum pasti bahwa ayat itu bermaksud membicarakan tentang hal tersebut gitu. Karena ada ayat tuh yang menyatakan bahwa dulunya ini langit dan bumi adalah satu. Ada ayat gitu kan? Ternyata ada teori Big Bang. Nah, mulai itu cocok lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Big Bang itu kan menunjukkan langit dan bumi dulunya satu, dari satu titik. Kemudian meledaklah dan terjadilah yang namanya bintang-bintang dan sebagainya. Jadi para ilmuwan astronom itu mengatakan jagat raya ini dulu berasal dari satu titik, di mana satu titik itu punya panas tidak berhingga, punya kepadatan yang tidak berhingga. Bayangin jagat raya semua ini, bintang, planet-planet, galaksi, diperes, dikompres itu, hanya tinggal satu titik aja. Buat luar biasanya kan, tiba-tiba meledak. Bahkan kecepatan ledakannya sampai sekarang masih bisa diukur oleh para ilmuwan. Yang namanya Hubble pertama kali itu mengukur berapa kecepatan, mengapa dia sampai berkesimpulan bahwa dulunya jagat raya ini adalah satu, karena memang mereka masih bergerak di dalam ledakan itu. Namanya ledakan kan pasti meledak ke segala arah, bergerak, mengembang. Pengembangan alam raya inilah yang diamati dan dihitung oleh si Hubble pertama kali itu, sehingga dia terkenal dengan teori Big Bang. Kebetulan Al-Quran juga menyatakan bahwa langit dan bumi ini dulunya adalah satu, sehingga dibuatlah penafsiran bahwa oh betul, mengkonfirmasi perkataan Al-Quran. Tapi lagi-lagi, kalau mereka yang terlalu menafsirkan Al-Quran dengan sains, maka akan diketahui lagi oleh para ilmuwan, khususnya para orientalis. Mereka akan mengatakan, kalau memang lu tahu dari dulu, kenapa nggak dari dulu aja lu bilang gitu, kenapa baru sekarang kan gitu. Jadi kelihatan banget orang Islam itu nggak paham tentang hal seperti itu. Baru setelah ditemukan sebuah penemuan baru, mereka mencocok logikan. Oh ini bener, oh ini bener kayak begini nih. Karena emang lu tahu 1400 tahun yang lalu, kenapa nggak dari dulu lu bilang bahwa Big Bang ini ada gitu kan. Jadi kenyataannya kan nggak seperti itu. Sehingga boleh-boleh saja kita menafsirkan Al-Quran dengan tafsir seperti menggunakan bukti-bukti ilmiah, saintifik. Tapi itu jangan terlalu dipercaya 100%, karena sains terus berubah sepanjang masa. Sementara Al-Quran tetap, dan Al-Quran harus kita percaya 100% kebenarannya. Seorang ulama mengatakan 80% isi Al-Quran 100%-nya sudah terbukti secara saintifik. Tuh. Ya. Jadi 80% isi Al-Quran 100% sudah terbukti secara saintifik. Tidak ada hal yang melenceng atau bertentangan dengan sains, tidak ada sampai detik ini. Bagaimana yang 20%? Yang 20% belum terbukti. Kenapa? Bisa jadi sains belum sampai ke situ ilmunya.
Pengetahuan manusia belum sampai ke situ ilmunya. Sampai sekarang manusia belum bisa mencari alat detektor setan. Ada nggak? Nggak ada, belum nyampe berarti ilmunya. Padahal Al-Quran setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada. Hah? Ilmunya belum nyampe gitu. Mungkin aja suatu saat mungkin ya. Di masa yang akan datang, mungkin 1000 tahun yang akan datang, orang bisa mencari detektor. Krek, 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 krek. Wah, ada malaikatnya nempel nih. Gitu bisa aja mungkin ya. Atau kalau bunyi yang ngiung, 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 wah ini bajak jinnya nih gitu. Kalau sekarang kan kita mendeteksi ada jin atau enggak kan pakai orang pinter gitu kan, tahu dia, wah ini ada jinnya nempel nih, genderuwo ngikutin sama lu kan gitu. Mungkin suatu saat mungkin ada alat pendeteksinya gitu, sehingga tidak perlu lagi orang pinter, pakai alat detektor udah kelihatan bentuknya jinnya kayak gimana gitu. Kan di acara apa namanya itu, yang nangkepin jin itu, masih ingat ya apa? Berburu, itu. Berburu itu kan sampai bisa digambar tuh, wah digambar tuh, bentuknya kayak begini gitu, genderuwo misalnya. Karena ada yang gambar tuh, matanya ditutup terus dia gambar, gitu. Ya mungkin suatu saat orang bisa menciptakan detektor setan sehingga langsung begitu di alatnya itu dideketin langsung kelihatan di layar monitor, wah ini genderuwonya kayak gini, mungkin ya. Gitu. Cuman karena ilmu sains belum nyampe ke situ sehingga ya 20% yang tadi itu sisanya belum terbukti. Karena belum nyampe. Mengenai ruh misalnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya ruh itu apa sih gitu. Qulir ruhu min amri rabbi. Sama utitu minal ilmi illa qalila. Urusan Tuhan, ruh mah udah nggak usah banyak tanya gitu dah. Kalian dikasih pengetahuan sedikit aja, nggak banyak-banyak. Sampai sekarang sains belum bisa membuktikan ruh itu ada nggak sih? Kalau ada, di mana letaknya ruh? Coba, apakah di dalam jantung? Apakah di dalam mana? Gitu. Nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Bahkan ada ilmuwan yang nekat meneliti ruh dengan dirinya sendiri dikorbankan. Dia mati tanpa mempunyai jawaban. Ada tuh yang nekat. Dia masuk ke dalam ruangan tertutup rapat, ruangan kaca rapat. Kemudian dia pelan-pelan minum obat apa gitu. Dia akan mati pelan-pelan tanpa rasa sakit. Nah, selama proses kematian itu direkam sama dia suaranya. Oh, mati itu ternyata begini terus. Dia pengen supaya orang yang nanti mendengar rekaman itu akan tahu, oh proses kematian itu seperti ini, nanti ketemu ini, melihat itu ada malaikat datang dan sebagainya misalnya gitu kan. Ternyata belum sampai ceritain itu udah keburu mati gitu. Karena memang itu adalah urusan gaib. Ya, itulah karena belum ada detektor alam gaib, jadi ya belum terbukti gitu. Kalau sains kan semuanya empiris, ya. Harus berdasarkan bukti empiris, bukti ilmiah. Kalau nggak ada ya mereka nggak percaya itu masalahnya. Padahal mungkin aja suatu saat ada alat seperti itu yang bisa untuk mendeteksi tadi, belum nyampe ilmunya. Sehingga 80% Al-Quran itu sudah terbukti 100% oleh sains benar. Tidak ada yang bertentangan sedikit pun. Beda dengan kitab-kitab agama lain. Banyak yang bertentangan. Misalnya di dalam kitab Injil ceritakan bahwa bumi diciptakan lebih dulu dibanding matahari. Ada nggak ya? Gitu ya, Bang? Bumi diciptakan lebih dulu dibanding matahari. Itu nggak sesuai dengan sains. Nggak mungkin lah. Mana bisa gitu kan? Ada bumi duluan, belum ada matahari. Bagaimana ceritanya? Karena sains membuktikan bahwa matahari duluan dibanding bumi. Ada matahari dulu baru ada bumi, tapi dalam kitab Injil bumi dulu baru matahari. Dan seterusnya banyak hal-hal yang bertentangan dengan sains sehingga orang-orang akhirnya meninggalkan kitab sucinya, lebih memilih menjadi orang yang agnostik namanya. Agnostik itu mereka ya
percaya Tuhan ada, Tuhan itu pencipta, tapi Tuhannya ya nggak tahu siapa gitu aja, agnostik. Karena mereka nggak meyakini kitab suci, kitab suci kok kayak begini, nggak sesuai dengan sains gitu kan. Coba kalau mereka bukanya Al-Quran, banyak tuh yang masuk Islam, karena Al-Quran itu 100% isinya sudah terkonfirmasi oleh sains. Tidak ada yang bertentangan sedikit pun. 80% isi Al-Quran itu 100% sudah terkonfirmasi oleh sains, terbukti benar. Tidak ada yang bertentangan. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan, silakan. Ya, silakan Pak Irman. Pertanyaan sih, memang berdasarkan kita kenal salah satunya itulah mukjizat Al-Quran, bahwa dia dipertahankan dalam bahasa aslinya Al-Quran. Dalam konteks di Indonesia ini memang banyak yang mengaku ahli Al-Quran seperti yang tadi menerjemahkan itu, membaca atau sedang saya sempat nonton juga itu di video. Mereka memahami Al-Quran dari terjemahan. Jadi dari terjemahan, dari banyak yang di luar nonis juga banyak mengaku ahli Al-Quran dari terjemahan. Yang kita tahu adalah bahwa dalam bahasa Arab, suku kata bahasa Arab itu ada 12 juta suku kata. Indonesia itu hanya 1%, 150.000. Inggris hanya 10%-nya, sekitar 1.200.000 suku kata. Artinya yang menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Inggris mencari padanan kata itu juga. Gitu. Jadi ya itu tadi, apalagi dia tidak bisa bahasa Arab, apalagi ahli bahasa. Ya begitu timbulnya yang kita pahami seperti itu. Jadi memang banyak sekarang orang-orang yang mengomentari seperti itu, seperti yang Pak Ustaz bilang tadi. Memang ada pendapat seolah Al-Quran kan sains ya, ilmu pengetahuan. Ya jangan jauh-jauh lah sekarang, seperti kayak contohnya biar ini Pak, masalah ijazah palsu, digital forensik umpamanya gitu kan, harus membuktikan palsuan yang menuduhkan katanya. Nah kira-kira begitu pendapat sekarang, yang menuduh itu harus membuktikan, padahal jangan gampang aslinya ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi seolah Tuhan Al-Quran itu seperti sains kan, yang menyatakan bahwa langit itu 7, ya buktiin dong. Nah kira-kira kan gitu. Padahal ya itu tadi hanya tanda kan, supaya dia berlaku selama dunia ini masih ada, ya tanda. Ya tugas manusia membuktikan itu iman itu yang perlu kita. Tugas kita membuktikan. Itu yang tadi 80% sudah terbukti lah ya oleh imam bahwa itu benar saja. Yang 20% lain bukan berarti tidak benar, kita belum mampu. Manusia belum mampu untuk mencapai itu. Suatu saat akan mampu. Nah itu yang pertama. Kedua tadi yang dari awal-awal mengatakan bahwa yang mentafsirkan orang ahli embrio atau ahli astronomi gitu ya, ya bisa. Cuma dia pertanyaan itu tadi, dia ahli agama nggak? Dia mengerti nggak bahasa Arab kalau konteksnya bukan Arab gitu. Jadi seolah itu dia ya ahli embrio, ya ahli agama, apa iya sih orang seperti itu ya kan, ahli profesor apa gitu yang menguasai ilmu apalah, ilmu pengetahuan, tapi juga menguasai bahasa Arabnya yang tadi 12 juta. Nah ini saya pikir kita perlu belajar dan juga perlu bisa menjelaskan itu. Kalau saya tadi surat apa tadi Al-Qasiyah. Padahal di ayat pertama itu bicara dengan orang itu. Ya kan, ayat pertamanya itu kayak saya bicara, apakah kamu tahu hari kiamat kan gitu kan? Hari kiamatnya begini-begini loh. Habis itu ada surga, ada neraka. Itu dilanjutkan kayak 18-nya. Kamu nggak tahu bahwa bagaimana unta
ciptakan gitu, langit ditinggikan. Kira-kira bicara seperti kayak saya bicara lagi dengan Pak Luli gitu, kalau kita mau terjemah, kalau kita mau memahami sesederhana itu. Ya mohon maaf kalau saya salah seperti itu. Jadi itulah memang tantangan kita. Ada orang-orang orientalis, orang agnostis, ateis, dan orang-orang yang mengaku agama Islam itu banyak. Dia bertanya seperti Ustaz, terjemahkan mengakuinya dia Ustaz. Makanya kadang-kadang ya kita perlu belajar, terus harus belajar dan terus memahami Al-Quran. Saya kira itu tantangan. Baik, terima kasih Pak Irman. Jadi memang betul ya. Sebetulnya kalau Al-Quran ini simpel ya, dia itu satu-satunya kitab yang belum ada ya kitab manapun yang berani menantang pembacanya untuk membuat ya seperti dia gitu. Nggak usah sama deh, mirip aja gitu kan. Di Al-Baqarah ayat 21 apa 22 itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika kalian ragu dengan apa yang isi tentang Al-Quran, dalam Al-Quran itu silakan buat semisal itu satu surat aja, nggak usah banyak-banyak dah, nggak usah 114 surat, karena kalau 114 surat tuh kebanyakan, terlalu berat buat kamu gitu. Misalnya satu aja suratnya, buat yang semisal dengan Al-Quran, yang setara dengan Al-Quran, satu surat aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi tantangan itu berlaku sampai sekarang dan tidak pernah ada yang bisa menjawabnya. Jadi simpel kalau Al-Quran seperti itu. Nantangin aja, kalau lu mau bikin Al-Quran ini, bikin aja kayak Al-Quran gitu loh. Bisa ya, silahkan. Ada lagi yang lain? Saya begini Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Anies. Kalau saya mempelajari membaca Al-Quran ya, saya timbul pada satu kesimpulan bahwa saya ini digiring, diajak untuk percaya bahwa inilah kitab yang paling benar. Artinya ilmu manusia itu kita sendiri diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa manipulasi ayat Al-Quran ini. Ini suatu kebenaran yang harus dipercaya dan dipahami, bukan untuk dievaluasi. Itu kesimpulannya. Jadi ini petunjuk yang memang kita digiring untuk percaya. Jadi kalau dibanding dari ilmu manusia, ini tidak akan ketemu. Kalau ilmu manusia ini belum cukup, tidak mampu mengevaluasi apa Al-Quran ini. Memang kita dibawa ke arah satu titik, memang kita harus percaya, ini tidak ada yang lain lagi. Ya. Memang betul, bahkan dari zaman dulu ya, zaman dulu kan banyak orang yang ahli dengan sastra Arab, sangat fasih kalau dalam mengucapkan kalimat-kalimat syair-syair dalam bahasa Arab ya kan. Bahkan mereka bertekuk lutut hanya dengan 3 huruf alif lam mim. Sampai sekarang gak ada yang tahu maknanya itu apa gitu. Mereka bertekuk lutut ya dengan alif lam mim, yasin, nun gitu. Namanya apa? Tapi kalimatnya sungguh kalimat setelahnya ya, setelah alif lam mim nun apa tuh betul-betul sungguh menyentuh hati mereka, sehingga mereka semua tertunduk pada ahli-ahli bahasa Arab, ahli syair zaman dulu tuh. Sampai-sampai mereka mengatakan stop, Muhammad stop, udah nggak usah dilanjutin, gua ada kalah katanya. Karena mereka dengan bangganya waktu itu menantang, coba pengen tahu sih gua gimana sih Al-Quran tuh hebatnya secara bahasa gitu kan. Karena mereka ahli-ahli bahasa semua. Kemudian mereka mengucapkan syair-syair, sajak-sajak yang indah, secara kalimat tersusun dengan rapi, dengan fasih. Rasulullah hanya mengucapkan beberapa kalimat dari surat Al-Furqan, baca. Mereka langsung stop. Saya nggak kuat lagi dengernya. Padahal dia bukan orang Islam itu, tapi dia paham betul bagaimana kefasihan, ketinggian bahasa Al-Quran, sangat fasih. Lalu mereka udah nggak sanggup bilang stop. Itu bukan kalimat, bukan perkataan manusia. Dia bilang gitu, habis itu pergi. Yang tadinya datang menghadap Nabi itu dengan wajah penuh semangat gitu kan, penuh keyakinan dia akan menang. Begitu setelah selesai dialog itu, dia pulang dengan wajah pucat, lesu, tertunduk. Ditanya sama temannya, lu kenapa? Tadi perasaan datang semangat banget ya, Nabi Muhammad. Sekarang kenapa aku gitu tunduk? Nah, gua nggak sanggup gitu. Jadi ya, seperti itulah bagaimana Al-Quran mempengaruhi jiwa pembacanya atau pendengarnya gitu,
sehingga tadi itu bisa menggiring mereka ke dalam suatu situasi yang membuat orang itu ya tergetar hatinya gitu. Kalau orang yang paham dengan bahasa Arab aja udah tergetar hatinya. Baik, mungkin itu aja. Ada lagi? Boleh diskusi soal lain topik kalau? Apa itu? Enggak, masalah ini kemarin itu bukan nggak ada SOP penerima jenazah Pak. Sehingga orang tuh malah bingung pada siapa saya harus menyolatkan jenazah orang tua saya atau gitu mereka bertanya. Nggak ada orang menerima gitu. Saya bisa urus gitu. Ya saya kalau urus supaya bisa menerima jenazah di sini. Nah yang masalah kedua itu apa standarnya menyelesaikan jenazah apa tahlilan itu setengah jam lebih kemarin Pak Ujang itu memberi tahlilan pada saya juga sampai keluar. Nah itu mungkin perlu dikenarakan perlu dibicarakan kemudian apa harus bertahlilan pada waktu habis sholat jenazah setengah jam sampai orang tua tuh yang nggak kuat berdiri lama setengah jam lebih lupa kita di sini tentang tahlilan juga. Ya udah, nanti kita cari waktu mungkin besok kali ya, coba diskusi. Nah ini nyambung juga Pak, waktu tetangga saya samping rumah saya anak baru 1,5 bulan meninggal. Pak Ujang yang mimpi sholat jenazah setengah jam lebih, ya itu kan saya bikin sholat apa nih? Iya. Itu makanya nanti coba bisa kita bahas lagi ya. Ya baik, terima kasih masukannya. Insya Allah nanti coba kita diskusikan ya mengenai SOP ya, SOP menerima jenazah. Nah baik, terima kasih jamaah sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.